Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fitri Andriana, Vicky Wijayanti, dan Dian Sulistiawati akan menyampaikan materi tentang etika komunikasi bisnis. Pokok pembahasannya yaitu mengenai pengertian etika bisnis, pentingnya etika dalam dunia bisnis, penerapan etika pada organisasi perusahaan, dan contoh-contoh kasus etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Etika komunikasi bisnis adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia dalam menjalin komunikasi ke satu orang atau lebih dalam lingkup bisnis. Unsur-unsur dalam etika yang pertama yaitu kebebasan penjelasan, yang kedua hati nurani, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat prinsip kesadaran moral. Kemudian peran etika dalam kehidupan manusia. Yang pertama, etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional. Yang kedua, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai, serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Etika terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama etika deskriptif, yaitu etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia. Yang kedua etika normatif, yaitu etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia. Beberapa hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Yang ketiga, bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Kemudian, masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori. Yang pertama suap, kedua paksaan, yang ketiga penipuan, keempat pencurian, dan kelima diskriminasi. Pentingnya etika dalam dunia bisnis. Pentingnya etika bisnis berlaku untuk kedua perspektif. Yang pertama yaitu perspektif makro. Pertumbuhan suatu negara tergantung pada sistem yang berperan lebih efektif dan efisien. Yang kedua perspektif mikro. Dalam lingkup ini, perilaku etik identik dengan kepercayaan atau trust. Etika bisnis cenderung berfokus pada etika terapan daripada etika normatif. Dua prinsip yang menjadi acuan dimensi etik dalam pengambilan keputusan yaitu: yang pertama, prinsip konsekuensi merupakan konsep etika yang berfokus pada konsekuensi pengambilan keputusan. Yang kedua, prinsip tidak konsekuensi, yaitu terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk atau panduan dalam pengambilan keputusan etik. Penerapan etika pada organisasi perusahaan. Terdapat dua pandangan yang muncul atas masalah tersebut. Ekstrem pertama berpendapat bahwa dengan adanya aturan yang mengikat, organisasi memperbolehkan untuk mengatakan bahwa perusahaan bertindak sebagai individu dan memiliki tujuan yang disengaja atas apa yang mereka lakukan. Ekstrem kedua adalah pandangan filsuf yang berpendirian bahwa tidak masuk akal berpikir bahwa organisasi bisnis secara moral bertanggung jawab karena ia gagal mengikuti standar moral atau mengatakan bahwa organisasi memiliki kewajiban moral. Yang selanjutnya, contoh-contoh dalam kasus etika bisnis. Contoh persaingan yang akan dibahas adalah persaingan produk impor dari Indonesia yang ada di Taiwan. Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet. Ketua BPOM Kustina juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Kustina menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nikotin atau pengawet yang juga berada di dalam kecap dan dalam kemasan mie instan tersebut, tetapi zat kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Menurut Ketua BPOM, produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan internasional tentang regulasi mutu, gizi, dan keamanan produk pangan. Menurutnya, produk Indomie tidak seharusnya dipasarkan di Taiwan karena standar di antara kedua negara berbeda, maka timbullah kasus Indomie tersebut. Dari kasus Indomie di Taiwan dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika bisnis, di mana terjadi kasus yang merugikan pihak perindustrian Taiwan yang produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya adalah Indomie yang berasal dari Indonesia. Negara Taiwan berusaha menghentikan pergerakan produk Indomie di Taiwan, tetapi dengan cara yang berdampak buruk bagi perdagangan global. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang lain, dapat disimpulkan bahwa pihak Indofood tidak melakukan pelanggaran etika bisnis dan hanyalah kesalahpahaman antara pihak Taiwan dan Indonesia. Masalah tersebut bertambah karena produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia bukan di Taiwan. Sehingga terjadilah kasus penarikan produk Indomie di pasar Taiwan karena standar yang diterapkan Taiwan dengan Indonesia berbeda. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.